Gimana kalau saya bilang sebuah warung kecil di desa terpencil itu bisa jadi kunci kemandirian energi satu negara? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kisah Warung Hidup Surya. Ini adalah sebuah inovasi super keren dari pedesaan Indonesia yang nunjukin gimana ide sederhana bisa bawa perubahan yang luar biasa besar. Pertanyaannya emang kedengeran bombastis banget ya? Bisa gitu satu warung doang mengubah nasib sebuah bangsa? Kayaknya mustahil. Tapi tunggu sampai Anda lihat data-data yang bakal kita bahas sebentar lagi. Jawabannya bakal bikin Anda kaget saya jamin. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya yang jenius itu, penting banget buat kita paham dulu masalah akarnya. Jadi kita mulai dari sini, tantangan energi di desa. Dan ini bukan sekedar soal teknis loh. Ini adalah cerita perjuangan nyata jutaan saudara kita setiap harinya. Buat kita-kita yang di kota, listrik itu kan tinggal cetek saklar ya. Gampang. Tapi coba deh bayangin, hidup di mana listrik itu sering mati, dan sekalinya nyala, tagihannya mahal. Nah, itulah realita di banyak desa. Ketergantungan sama jaringan listrik yang nggak stabil ini bukan cuma bikin pusing, tapi benar-benar jadi rem buat ekonomi mereka. Potensi mereka jadi terhambat. Tapi justru dari tantangan inilah lahir sebuah ide cemerlang. Inilah dia, pahlawan cerita kita, Warung Hidup Surya. Dan ini bukan warung biasa, ini adalah sebuah revolusi dalam skala kecil. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Ini bukan cuma nempelin panel surya di atap, bukan. Ini adalah sebuah ekosistem yang hidup. Jadi energi dari microgrid tenaga surya itu menghidupi warung, warungnya jadi pusat ekonomi desa, dan yang paling penting, semuanya dikelola oleh koperasi, jadi keuntungannya balik lagi ke masyarakat. Tiga hal ini, energi, bisnis, dan komunitas, jadi satu lingkaran yang saling menguatkan. Keren banget kan? Sekarang, yuk kita intip dapur pacunya. Jantung dari semua ini adalah sebuah microgrid hibrida. Gampangnya gini, panel surya 400 WP itu tugasnya nangkepin energi matahari. Terus energi itu disimpan di power bank raksasa sebesar 1,8 kWh. Nah dari situ, listriknya dialirkan buat hal-hal produktif kayak pompa air, aerotor kolam ikan, dan tentunya buat lampu. Teknologinya mungkin kedengaran rumit, tapi tujuannya sangat simpel dan dampaknya luar biasa. Nah, konsep ini yang paling saya suka. Mereka menyebutnya Nexus Udara Energi Pangan. Ini tuh kayak lingkaran sihir yang sempurna. Energi dari matahari dipakai buat pompa air. Airnya dipakai buat numbuhin sayuran dan ternak ikan. Terus limbah dari satu proses jadi pupuk atau pakan buat proses lainnya. Nggak ada yang kebuang sama sekali. Efisien banget. Oke, konsepnya kedengeran keren, tapi beneran jalan nggak di lapangan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, dampak nyata. Biarkan angka yang berbicara. Siap-siap ya. Angka pertama ini bener-bener bikin melongo. 91,6%. Bayangin deh, hampir 92% kebutuhan listrik mereka sekarang diproduksi sendiri pakai tenaga matahari. Mereka udah hampir nggak butuh lagi sama jaringan listrik dari luar. Inilah yang namanya kemandirian energi sejati. Grafik donat ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat deh bagian ungu yang gede banget itu. Itu dia, 91,6% energi dari matahari. Terus yang biru secuil itu cuma 8,4% dari PLN, yang sekarang fungsinya lebih kayak cadangan aja. Perubahan yang drastis banget kan? Dan mandiri energi itu bukan cuma buat keren-kerenan loh. Ujung-ujungnya soal kesejahteraan. Ini angka kedua yang nggak kalah penting. Pendapatan rumah tangga para anggota koperasi naik rata-rata 35%. Ini bukan cuma naik dikit, ini lompatan besar buat kehidupan mereka. Kok bisa pendapatannya naik? Nah, grafik ini ngasih jawabannya. Pertama, biaya operasional mereka anjlok 20%. Itu penghematan yang signifikan. Dan lihat batang kedua, 86% dari mereka merasa udah nggak terlalu bergantung lagi sama PLN. Artinya, duit yang tadinya buat bayar tagihan, sekarang bisa disimpan atau diputar lagi buat usaha. Terus pertanyaan besarnya, ini bisnis yang bagus nggak? Tabel ini menjawabnya dengan lantang. Iya, banget. Modalnya bisa balik cuma dalam 6,8 tahun. Itu cepat banget buat proyek beginian. Tingkat keuntungannya, atau IRR, itu 11,4%. Jauh lebih bagus daripada nabung di bank. Dan yang paling penting, investasi awalnya cuma sekitar 10,5 juta per unit. Ini bukti nyata kalau proyek energi terbarukan di level masyarakat itu bisa sangat menguntungkan. Oke, kita udah lihat teknologinya, udah lihat angkanya. Tapi ada satu bumbu rahasia lagi yang bikin semua ini sukses besar. Dan ini bukan soal alat, tapi soal orang-orangnya. Dan inilah dia resep rahasianya, model koperasi. Suksesnya itu ditopang sama 3 tiang yang kokoh banget. 1, rasa memiliki bersama. 2, semua anggota punya hak suara yang sama dalam mengambil keputusan.
Dan 3, fondasi gotong royong dan saling percaya yang emang udah kuat di komunitas. 3 kombinasi ini yang bikin modelnya jadi solid. Dan ini bukan cuma teori loh, ada datanya. Dengerin deh kutipan dari laporan KJN ini. 73% anggota merasa karena mereka punya barang-barang, semangat buat merawat sistemnya jadi lebih tinggi. Nah, rasa memiliki inilah yang jadi lem super kuatnya. Jadi, kebayang ya sinerginya. Di satu sisi, ada teknologi yang efisiensinya tinggi. Di sisi lain, ada gotong royong dan kepercayaan sosial yang juga tinggi. Pas 2 kekuatan ini digabungin, boom, jadilah sebuah model yang gak cuma berhasil, tapi juga siap buat ditiru di tempat lain. Nah, ini yang bikin kita harus lihat gambaran besarnya. Kalau model ini sukses di satu desa, potensinya sebesar apa? Yuk kita lihat gimana ini bisa jadi cetak biru untuk ribuan desa lainnya di Indonesia. Sekarang kita ngomongin skala nasional. Potensinya bukan puluhan, bukan ratusan, tapi lebih dari 74.000 desa. Coba berhenti sejenak dan bayangin dampaknya. Kalau satu desa aja bisa bertransformasi kayak gini, gimana kalau ada 74.000 desa yang ngikutin? Ini udah bukan lagi cerita tentang satu warung, tapi peta jalan menuju masa depan baru pedesaan Indonesia. Mimpinya gede banget kan? Tapi untungnya caranya udah ada. Resep buat menirunya simple. Cuma 3 langkah krusial. Kasih mereka pelatihan teknis yang mantap, berdayakan anggota koperasi lewat sertifikasi, dan dukung mereka pakai teknologi monitoring yang canggih. Pelatihan, pemberdayaan, dan teknologi, 3 kunci utama. Tentu aja, nggak bisa copy-paste mentah-mentah. Tiap desa kan punya cerita dan kebutuhan sendiri. Jadi strateginya harus fleksibel. Kapasitas panelnya disesuaikan. Koperasi lokalnya harus jadi motor penggerak dari awal. Soal pendanaan, bisa pakai dana desa atau skema kredit hijau yang sekarang makin banyak. Kuncinya itu adaptasi dan kolaborasi. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget. Warung Hidup Surya ini lebih dari sekedar proyek. Ini adalah sebuah cetak biru. Sebuah formula yang udah terbukti ampuh buat menciptakan masa depan pedesaan yang gak cuma mandiri energi, tapi juga jauh lebih sejahtera. Kita sampai di akhir pembahasan kita, dan saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Kita udah lihat bareng-bareng buktinya, model ini berhasil. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab bersama sekarang bukanlah apakah ini mungkin, tapi langkah apa yang harus kita ambil untuk memberdayakan 74.000 desa berikutnya. Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih.